hal yang esensi, hal yang mendasar, hal yang penting yang diperlukan dalam satu kehidupan itu adalah pendidikan demi keberlangsungan generasi ke generasi, supaya kita tidak membuat jejak negatif dan meninggalkan kader-kader yang lemah, kader-kader yang mohon maaf bodoh, dungu, rapuh, yang berpikir negatif, bertindak merusak, berkata tidak peduli. Ada orang yang pikirannya positif, tapi sesungguhnya adalah berpikir bisa jadi sesungguhnya negatif. Karena terkadang orang yang berpikir positif tanpa ada tindakan sekalipun, tidak ada tindakan sama sekali maksud saya, maka itu juga tindakan dungu. Berpikir positif juga harus dengan tindakan. Kalau orang berpikir positif tanpa tindakan, itu ilusi. Begini ya teman-teman, bagaimana sebuah pendidikan, informasi yang diterimakan kepada siswa, informasi yang kita terima, pelajaran yang kita terima, kurikulum yang diberikan, bagaimana sebuah kurikulum itu akan membentuk kepribadian, membentuk karakter, membentuk culture, membentuk perilaku mandiri. Ini yang harus dirumuskan menjadi sebuah struktur dalam sebuah pendidikan. Karena ini kan banyak yang mungkin baru dan wali santri. Pada saat kita tidak mengetahui strukturnya, akan terjadi perdebatan, akan menjadi kacau, menjadi tidak jelas tujuannya begitu. Kemana arah tujuan pendidikan saat tidak mengetahui strukturnya, atau ada strukturnya tapi tidak tepat atau salah. Ini kita mengambil satu ayat. Sebuah komunitas, bangsa, negara, atau rumah tangga atau keluarga, disebut rumah tangga itu apa toh? Ada bapak, ibu, anak gitu ya. Rumah tangga. Rumah tangga itu berarti kan belum masuk sebenarnya, karena rumah itu ada tangganya tuh ya. Setiap rumah itu ada tangganya, entah sih satu atau dua kan ada tangganya, kan gitu kan. Makanya kenapa disebut rumah tangga. Ada satu ungkapan wal baladu thayyib, satu komunitas keluarga, satu komunitas rumah tangga, satu komunitas seperti kita, satu pondok pesantren, seperti komunitas komunal, sebuah kelompok. Saya yakin bahwa setiap kepala di sini jika ditanya menginginkan situasi keadaan masyarakat tatanan negara ini adil, leres, semuanya menginginkan sejahtera, benar, semuanya menginginkan damai, betul, semuanya menginginkan bahagia, leres. Ada yang ingin supaya kehidupanmu itu congkrah, ada di dalam kehidupanmu. Kalau kamu ingin tentrem tapi orang lain kok yo congkrah, ada manusia yang terkadang begini, dia ingin tentram, ingin damai, tapi orang lain jangan. Ada, tapi ada perilaku semacam itu. Ada. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya kalau ada orang sehingga ada istilah ngerumpi, ada istilah mengolok, ada istilah membuli. Kenapa? Ini sebenarnya salah satu pola pertahanan manusia sebenarnya tanpa disadari. Karena karakter kebanyakan manusia itu, maafnya, saya hanya membuat istilah untuk memudahkan saja, itu pecundang. Kenapa? Antara menjadi pemenang dengan pecundang itu banyak pecundang. Kalau Quran menyebutnya watabi, atabi'a, hak, kan begitu. Sehingga pada saat menggunakan kalimat watabi, itu adalah para pencari, antumul fuqara, pencari kebenaran, orang yang memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap sesuatu, dalam hal ini kebenaran, supaya enggak bulet, mungkin sih bingung awakmu ya. Kecenderungan manusia itu memiliki karakter seperti hewan, yakni karakter kawanan. Jadi seperti rusa, seperti sapi, seperti kerbau, itu kawanan. Dia tidak ingin jauh-jauh dari kawanan, dia harus berada di dalam lingkar kawanan itu, kan gitu. Dan tidak ingin berada di pinggir, tapi berada di tengah.
untuk dianggap eksistensinya dia, eksisnya dia itu jika berada di tengah. Apalagi saat di luar komunal itu kecenderungannya begitu. Tapi kalau hewan pemburu itu kadang cenderung berani beda, sendirian pun berani. Harimau begitu berjalan sendirian berani dia, kan gitu. Tapi pada saat sifat kawanan, saat ada kawanan yang tertinggal di belakang, dia akan segera untuk ke tengah, walaupun mungkin tidak di depan. Saat dia sulit untuk ke depan, maka dia akan mencomot hewan lain, diletakkan di belakang. Cara yang dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri itu adalah ngerasani, menjatuhkan, mengolok, membuli, menjelek-jelekkan, menfitnah. Apa wong kuwi bocah kuwi ora beres, mbuh wi uteke jane kena dienggo apa ora, wong bentak kai amanah gak tau kasil, bentak kai titipan gak tau amanah. Mboke ya ngono kuwi, pake barangno, tanggane barang ya ngono kuwi, koncone melu-melu. Saat kita tuh membuli, saat kita ngerasane, kita meletakkan dia itu di belakang supaya orang mengakui eksistensi dia itu di depan orang-orang yang dirasani itu. Paham maksud saya? Maka saat seseorang memiliki perilaku seperti ini, sesungguhnya ini adalah perilaku pecundang yang mengembangkan potensi iri dan dengki untuk melekat menjadi bagian dari kehidupan dia. Orang seperti ini akan terwujud dalam perilaku yang tertutup, jumud dan benarnya sendiri. Ya dengan ini kan kita tahu, ini ada pengerasaan, wah ini pecundang kan gitu kan.